Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengelola data menggunakan SPSS. Mohon maaf Ibu, ini recordnya pakai HP karena kemarin sudah record pakai laptop tapi ada kendala, yaitu outputnya itu nggak muncul meskipun saya sudah menjelaskan di halaman outputnya itu di recordan nggak muncul, jadi cuma ngesetat di SPSS bagian awal saja. Jadi saya record ulang dengan menggunakan HP. Di sini terdapat judul, pengaruh, penjelasan pesan, gaya komunikasi penyiar, dan juga kesesuaian isi terhadap efektivitas program dakwah penyiaran Islam. Nah, di sini ada 4 variabel. Yang pertama itu ada variabel X1, yang kedua ada variabel X2, yang ketiga ada variabel X3, dan yang terakhir ada variabel Y. Di sini Y menunjukkan efektivitas program dakwah penyiaran Islam, X1 menunjukkan kejelasan pesan, X2 gaya komunikasi penyiar, dan X3 kesesuaian isi. Nah, di sini juga udah terdapat skala Likert, yang mana satu ini menunjukkan pernyataan sangat tidak setuju, yang kedua pernyataan tidak setuju, yang ketiga ragu-ragu, keempat setuju, dan kelima sangat setuju. Di sini terdapat 90 responder. Nah, untuk variabel X1 ini merupakan total dari pernyataan variabel X1.1, variabel X1.2, X1.3, dan kita jumlah dengan menggunakan rumus sum. Seperti ini, lalu kita blok dari X1.1 sampai X1.3, lalu enter. Nah, dengan otomatis akan keluar jumlahnya. Lalu kita taruh kursor kita di bagian kanan, garis kanan, sehingga terbentuk plus seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Maka otomatis nanti semua akan terjumlah. Begitupun cara ini berlaku untuk menjumlah pernyataan dari X2.1, X2.2, X2.3, lalu dijumlah di sini dengan menggunakan sum. Nah, kita blok dari X2.1 sampai X2.3, lalu kita enter, maka akan otomatis terjumlah sendiri. Begitupun di X3 dan juga di Y. Langkah selanjutnya kita beralih ke SPSS. Nah, tampilan awal SPSS itu nanti seperti ini. Ada 2 jendela, ada data view dan juga variabel view. Nah, di sini kita masukkan data tadi. Di name ini kita ketik sesuai pernyataan variabel yang ada di Excel, yaitu X1.1. Selanjutnya di nomor 2 X1.2, X1.3, X1, X1, X2.1, X2.2, X2.3, X2, X3.1, X3.2, X3.3, X3, Y1, Y2, dan Y3, lalu Y. Nah, di tipe pastikan ini numerik, lalu di value kita di value sini ada titik 3, kita pencet, lalu kita memasukkan skala Likert atau keterangan tadi yang ada di Excel dengan 1 sama dengan 1 berarti sangat tidak setuju, kita add, lalu 2 tidak setuju, kita add lagi, lalu 3 ragu-ragu, 4 setuju, lalu 5 sangat setuju. Nah, kita add. Setelah ini semua ditulis dari 1 sampai 5, kita oke. Nah, lalu kita copy paste dan tempel di pernyataan berikutnya. Kecuali yang pernyataan total atau variabel total, yaitu X1, ini nggak usah, langsung ke X2.2, X2.1 sampai X2.3, langsung ke X3.1 sampai X3.3, Y1 sampai Y1 titik Y3 sampai Y3. Nah, lalu di measure ini kita ganti dengan original ya. Kita ganti dengan original, kita copy,
kita copy, lalu kita Ctrl F. Nah, di bagian total kita ganti skill. Di semua bagian total kita ganti skill. Nah, di tipe ini pastikan numerik karena data kita itu berbentuk angka. Lalu beralih ke jendela selanjutnya yaitu data view. Nanti otomatis udah ada seperti ini ya. Udah ada x1.1, x1.2 sampai y. Lalu kita kembali ke Excel. Lalu klik yang responder nomor 1. Terus kita copy ke bawah sampai responder nomor 90. Lalu kita tarik ke samping sampai Y. Lalu kita Ctrl C. Dan kembali ke SPSS. Kita klik di nomor 1, lalu Ctrl V. Nanti otomatis data yang awalnya ada di Excel berpindah ke SPSS seperti ini. Nah, setelah ini selesai, kita tempel, kita save ya biar tidak hilang. Klik file, terus di sini ada save as. Kita klik, lalu kita pilih di mana saja yang mau ditaruh di file mana. Lalu klik save. Nanti akan ke save sesuai dengan di mana file ini kita taruh di folder. Nah, setelah kita save, adapun uji yang akan kita cari, akan kita kelola di SPSS adalah yang pertama ada menggunakan uji deskriptif atau jawaban responder dengan menggunakan analisis statistik deskriptif pada SPSS. Uji selanjutnya yaitu uji validitas atau menggunakan analisis korelasi person produk. Terus yang ketiga ada hasil uji reliabilitas data yang menggunakan metode Cronbach-Alpha. Uji yang keempat ada uji asumsi klasik. Mohon maaf ya Ibu, ini wifi-nya sedang lemot. Ada yang pertama uji normalitas probability plot. Terus yang kedua ada uji asumsi klasik, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Terus uji yang kelima ada uji analisis, ada uji hipotesis, di mana di sini ada yang pertama ada analisis regresi linear berganda, yang kedua ada uji simultan F, yang ketiga ada uji koefisien determinasi atau R-square, yang keempat atau yang terakhir ada uji parsial T. Nah, oke, kita langsung aja beralih ke yang pertama yaitu analisis menggunakan analisis statistik deskriptif ya. Kita langsung eksekusi ke SPSS. Nah, di sini kita klik analysis. Ada deskripsi, lalu deskriptif, statistik, dan frekuensi. Nah, di sini kita memasukkan pernyataan yang ingin kita ketahui. Nah, di sini kita masukkan x1.1, x1.2, x1.3. Di sini tanpa memasukkan totalnya ya, lalu kita langsung oke. Nah, nanti otomatis di output atau file lainnya akan muncul tabel seperti ini, x1.1, x1.3, dan juga x1.2. Nah, untuk mengetahui pernyataan x1.1 yang tidak setuju berapa, ini ada di frekuensi. Nah, tidak setuju di x1.1 ini ada 2, yang ragu-ragu itu ada 24, yang setuju ada 40, yang sangat setuju ada 24. Jadi totalnya semua responder adalah 90, seperti yang tadi di Excel saya katakan bahwa jumlah dari responder itu 90. Nah, untuk valid persennya ini frekuensi tidak setuju ini ada 2, jadi valid persennya itu 2,2%, ragu-ragu itu 24, valid persennya 26,7%, setuju 40, valid persennya 44,4%, lalu sangat setuju ada 24, valid persennya 26,7%, jadi keseluruhannya 100%. Nah, untuk eksekusi deskriptif seperti ini. Lalu kita beralih ke uji yang kedua, yaitu di sini ada uji validitas. Ini tidak muncul ya Bu gambarnya, error wifi-nya. Nah, uji validitas ini ada uji menggunakan analisis korelasi person produk moment, atau nanti hasilnya kita gunakan untuk R hitung yang diperoleh dari hasil SPSS. Nah, syarat untuk
mengetahui kevalidannya atau syarat untuk dikatakan valid ketika R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikansinya di sini kurang dari alfa. Dan di sini saya menggunakan alfa 5% atau 0,05. Oke, langsung aja kita eksekusi ke SPSS-nya. Kita klik Analyze, lalu kita klik Correlate, lalu kita ke Bivariate, kita klik. Nah, di sini kita memasukkan variabel dari x1.1, x1.2, x1.3 dan juga x1. Perbedaannya dengan uji yang pertama itu, kalau uji yang pertama variabel totalnya atau x1-nya tidak diikutkan. Kalau di uji validitas x1-nya itu diikutkan ya. Lalu kita pastikan kalau yang dicentang ini persen, lalu dan juga totalnya ini. Setelah ini sudah kita cek, langsung kita klik OK. Nah, di output akan muncul seperti ini. Ini yang akan kita gunakan untuk uji validitasnya, yaitu ini yang di bagian kanan ya. Yang di bagian kanan, jadi x1.1 itu uji validitasnya itu 0,776, lalu x1.2 0,841, untuk x1.3 adalah 0,812. Nah, kita beralih ke ini ya. Jadi syaratnya tadi bisa dikatakan valid apabila R hitung atau lebih besar dari R tabel. Nah, di sini R hitungnya kita cocokkan tadi x1 itu 0,776, 1.2841, x1.3 812. Nah, kita cek di sini ya. Nah, ini sudah saya letakkan di sini. Nah, untuk R hitungnya kita menggunakan ini ya teman-teman. Ini sudah ada rumusnya untuk mencari R tabel. Untuk mencari R tabel itu rumusnya DF sama dengan N dikurangi 2 dengan N. Yang dimaksud N itu total sampel atau total respondennya. Jadi tadi responden saya itu 90 dikurangi 2 sama dengan 88. Kita cari ke bawah. Di sini tuh ada T tabel, ada R tabel ya, dan juga alfanya itu ada yang menggunakan 0,05, ada yang menggunakan 0,01. Berhubung saya menggunakan alfa 0,05, maka saya pilih R hitung yang ada di bawah 0,05 dengan jumlah responden 90 dikurangi 2 sama dengan 88. Mari kita tarik ke bawah sampai ketemu dengan angka 88, maka di sini sudah jelas kalau R tabelnya adalah 0,210. Jadi data yang saya miliki itu dapat dikatakan valid karena ya, karena ini R hitungnya lebih besar dari R tabel dan juga nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Nah, ini untuk nilai signifikansinya ini ya, 0,01 ini. Jadi bisa sangat jelas kalau ini itu kurang dari 0,05. Di sini 0,001, berarti di sini juga sama ya, 1. Berarti kesimpulannya data yang saya miliki itu sudah valid karena sudah memenuhi syarat. Dengan syarat R hitung harus lebih besar dari R tabel dan juga taraf signifikansinya harus kurang dari 0,05. Nah, untuk mengetahui taraf signifikansinya, ini di sini ada signifikansi total di sini. Ini yang merupakan nilai signifikansinya. Nah, oke, untuk uji selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini menggunakan metode Cronbach-Alpha untuk menentukan uji reliabilitas ini untuk menentukan masing-masing variabel. Kalau tadi uji validitas itu menentukan masing-masing dari item pernyataan atau x1.1, x1.2 dan juga x1.3. Nah, kalau uji reliabilitas data ini menentukan masing-masing variabel atau x1, x2, x3 dan y. Kalau perbedaannya dengan uji validitas itu, kalau uji validitas itu menentukan setiap item pernyataan, yaitu x1.1, x1.2 atau x1.3. Nah, syarat untuk disebut reliabilitas di sini ketika nilai alfanya hasil dari SPSS lebih besar dari 0,6. Jadi kuesioner bisa kita sebut
reliable atau bisa digunakan lagi untuk mencari responden lainnya, yaitu harus memenuhi syarat dengan nilai alfa hasil SPSS lebih besar dari 0,6. Oke, langsung aja kita eksekusi. Di sini klik analyze, lalu skill, lalu kita ambil yang reliability analysis. Nah, kita masukkan ini x1.1, x1.2, x1.3 tanpa x1-nya ya. Nah, habis itu modelnya kita pilih alpha, setelah itu langsung klik OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini untuk x1-nya. Untuk x1 ini sudah jelas kalau ini Cronbach alfanya itu 0,732. Nah, ini di laporan saya x1-nya itu kita. Nah, ini untuk x1-nya, x1 itu sama dengan kejelasan isi, maka alfanya sesuai dengan SPSS 0,732. Sesuai ya, 0,732. Nah, berarti laporan saya dapat dikatakan reliable karena sudah memenuhi syarat dengan syarat nilai alfa yang hasil dari SPSS harus lebih besar dari 0,732. Nah, di sini lebih besar dari 0,6. Nah, di sini alfa yang saya miliki dari data saya itu semuanya lebih besar dari 0,6. Jadi data yang saya miliki dapat disimpulkan bahwa semuanya reliable, dapat dikatakan reliable. Nah, untuk uji selanjutnya ini ada uji asumsi klasik, ada uji normalitas probability not plot, ada untuk uji yang keempat yaitu uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas atau probability plot, terus yang kedua itu ada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk yang uji normalitas probability plot, bedanya adalah normalitas probability plot ini hasilnya sebaran dari data dengan mengikuti garis diagonal. Ketika distribusinya normal, maka titik-titik sebaran datanya itu ada di sini atau ada di sepanjang garis diagonal atau mengikuti garis diagonal lurus yang miring ini. Nah, sedangkan yang uji normalitas Kolmogorov-Smirnov memiliki distribusi normal ketika nilai signifikansinya itu lebih besar dari alfa. Dengan alfa yang saya gunakan itu 0,05. Nah, ini nilai signifikansinya berdasarkan tabel yang di atas, nilai signifikansi yang terdapat di tabel adalah 0,083 ini. Nilai signifikansinya ya, yang signifikan total ini yang dimaksud nilai signifikansinya yaitu 0,83. Jadi ini jadi data yang saya miliki dengan nilai signifikansi 0,083 itu lebih besar dari 0,05 atau alfa yang saya gunakan. Jadi ini dapat dikatakan berdistribusi normal. Oke, langsung aja kita eksekusi di SPSS. Kita klik analyze, lalu kita klik regression, langsung ke linear, kita klik. Nah, di sini yang dependen ini kita kasih Y. Terus yang independen ini ada X1. Ini yang kita masukkan yang setiap variabel ya, bukan setiap item pernyataan. Nah, kita lalu kita klik OK. Nah, maka di sini untuk mengetahui uji normalitas probability plot itu adalah nah, maka nanti itu akan ada tampilan seperti ini ya. Dan untuk mengetahui uji normalitas probability plot adalah
Oke, langsung aja ya kita eksekusi untuk uji normalitas real probability plot ini. Kita klik analyze, lalu kita ke regression, kita ke linear, kita klik. Nah, di sini yang dependen ini kita isi dengan variabel y, dan blok 1 ini kita isi dengan variabel x1, x2, lalu x3. Jadi yang kita masukkan itu hanya variabelnya ya, bukan dari item pernyataannya. Nah, untuk mengetahui uji normalitas probability plot adalah kita klik plot, lalu centang normal probability plot, kita centang, lalu continue, dan oke. Nah, perhatikan ya, perhatikan ini titik-titiknya ini mengikuti garis diagonalnya, mengikuti garis miring. Garis yang miring ini, titik-titiknya ini mengikuti ya, tidak menyebar, maka dapat dikatakan memiliki distribusi normal karena titik-titiknya mengikuti garis diagonalnya. Untuk menentukan distribusi normal dari uji ini hanya memperhatikan titik-titiknya saja. Apabila titik-titiknya ini mengikuti garis diagonal, maka distribusinya normal, dan apabila sebaliknya, apabila titik-titiknya ini tidak mengikuti garis diagonal atau acak, maka distribusi ini dikatakan tidak normal. Nah, dengan data yang saya miliki, dengan gambar yang sama nih di SPSS, dengan sebaran berdasarkan tabel 1.1, sebaran titik-titik relatif mendekati garis lurus atau garis diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa data residual berdistribusi normal. Jadi untuk uji normalitas probability plot ini, data saya memiliki pernyataan berdistribusi normal karena titik-titiknya mengikuti garis diagonal. Nah, untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, ini akan ada nilai signifikan. Ketika nilainya lebih besar dari 0,05, maka data kita memiliki distribusi normal. Langsung aja kita eksekusi ya di SPSS. Kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Nah, ini biarkan variabel yang tadi di dependent ini ada variabel y, di blok 1 ini ada variabel x1, x2, dan juga x3. Lalu kita centang, lalu kita ke bagian pilih save dan centang di bagian unstandardized ini, kita centang, lalu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, lalu kita ke analyze lagi, kita klik yang bagian no parametric. Nah, kita ambil yang one sample ini, kita klik, oh bukan, nah kita ke analyze, kita ke analyze ya, lalu kita ke non parametric test ini, lalu kita ke legacy ini, kita klik, lalu kita ke one sample. Nah, di sini yang kita masukkan ini yang unstandardized-nya ini kita masukkan, lalu kita centang normal. Di sini pastikan udah centang normal, lalu kita klik OK. Nah, maka di output itu akan tampil seperti ini ya, ada tabel yang one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, untuk nilai signifikansinya ini 0,083. Jadi pernyataannya nilai signifikansi yang terdapat di tabel di atas adalah 0,083 ya. Jadi sesuai sama SPSS-nya ini, sesuai ya. Jadi berdasarkan tabel 1.7 ini, nilai signifikansi yang terdapat di tabel adalah 0,083, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai signifikansi berdistribusi normal karena 0,083 lebih besar dari 0,05. 0,05 ini dapat dari mana? 0,05 ini adalah alfa yang saya gunakan. Nah, untuk uji yang terakhir ada uji hipotetis. Nah, uji hipotetis ini ada 4. Yang pertama itu regresi linear berganda. Perhatikan ini di sini itu udah ada persamaan umumnya dengan rumus y sama dengan a tambah
B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3. Nah, rumus ya. Y sama dengan A ditambah B1 A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Nah, di sini A ini kita dapatkan dari tabel ini, tabel koefisien yang habis ini akan kita eksekusi sama-sama ya. Koefisien ini nilainya 3,238. Nah, di sini alfanya 3,238. Terus B1X1-nya ini adalah X1. Di sini itu ada 0,011. Lalu untuk X2-nya yaitu 0,692 dan X3-nya ada 0,104. Langsung aja ya kita eksekusi. Banyaknya X di sini itu disesuaikan dengan banyaknya variabel bebas yang masing-masing kita miliki. Kalau di contoh Ibu ada 4 variabel bebas, jadi di tabel ada 4 sampai X4. Berhubung data yang saya miliki sampai variabel bebasnya cuma 3, yaitu sampai X3. Langsung aja ya kita eksekusi. Kita ke SPSS, kita klik analysis, kita klik regression, lalu kita klik regression, kita ke linear. Nah, dependent ini biarkan tetap Y. Terus yang di dalam independent blok 1 ini ada X1, X2 dan X3. Lalu kita klik OK. Nah, untuk uji analisis, untuk uji regresi linear berganda ini bisa kita lihat di tabel koefisien ya. Nah, di tabel ini yang akan kita jadikan sebagai nilai uji dari regresi linear. Nah, untuk unstandard DZ ini tuh berupa alfanya dari konstan ini berarti 3, konstannya itu nilainya 3,238. Inilah yang akan menjadi nilai alfa dari persamaan tadi. Jadi X1 sebagai B1, X2 sebagai B2, B3 sebagai X3. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita masukkan ke persamaan umum regresi linear berganda kita, sehingga untuk regresi linear berganda akan memiliki persamaan umum yang seperti tadi saya jelaskan. Persamaan umumnya itu ada Y sama dengan A alfa tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3. Di sini alfanya ambil dari yang standar DZ ini yang konstan. Jadi nilainya itu 3,238, B1 atau X1-nya itu 0,011, B2-nya 0,692, B3-nya 0,104. Jadi seperti inilah untuk mencari uji regresi linear. Kita lanjut ke uji simultan F. Di uji ini itu akan ada hipotesis yang terdiri dari 1H0 dan 1H1. Bunyi H0 itu pastinya tidak terdapat. Bunyi H0 itu pastinya berbunyi tidak terdapat ya. Tidak terdapat titik-titik, dan juga H1 berbunyi terdapat pengaruh titik-titik. Nah, di uji ini itu hanya ada 1H0 dan 1H1, di mana untuk variabel bebasnya yang nanti kita akan ketahui bagaimana pengaruhnya terhadap variabel Y, sehingga hipotesisnya itu berbunyi yang ada di contoh. Seperti contoh yang ada di PPT Ibu. Nah, untuk ini jadi HU-nya itu nanti akan berbunyi tidak terdapat pengaruh produk, harga, tempat saluran distribusi dan juga promosi terhadap tingkat penjualan secara simultan, sedangkan H1-nya terdapat pengaruh terhadap produk, harga, tempat atau saluran distribusi dan juga promosi terhadap tingkat penjualan secara simultan. Nah, di tabel ini akan kita ketahui nilai F-nya. Kita di tabel ini menggunakan tabel yang ANOVA ya. Kita kembali ke ini. Nah, kita menggunakan tabel ANOVA. Kita cari tabel ANOVA. Nah, ini kita menggunakan ini untuk dijadikan uji simultan F-nya. Nah, di sini ada tabel F. Nah, ini yang akan kita pakai untuk nilai
untuk nilai F-nya. Inilah yang akan kita pakai untuk nilai F-nya. Selanjutnya kita akan cari F tabelnya terlebih dahulu ya. F tabel ini diperoleh dari df1 sama dengan jumlah semua variabel dikurangi 1. Jadi variabel yang saya miliki itu ada 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Lalu df2 sama dengan jumlah semua responder dikurangi jumlah variabel. Jadi 90 dikurangi 4 sama dengan 86. Nah, pada F tabel di sini itu tidak tertera ya, tidak ada, tapi di rekordan ibu, di tutorial ibu di sini ada. Jadi F tabel yang saya miliki, untuk F tabel yang saya miliki itu senilai 2,72 dan juga 2,71. Nah, saya jelaskan di sini itu di F tabel yang di tutorial ibu itu untuk DF1-nya yang kolom yang mendatar atau mendatar ke samping, kalau DF2-nya itu yang vertikal atau yang dari atas ke bawah. Nah, rumusnya tadi DF1 itu 4 dikurangi 1 sama dengan 3, sedangkan DF2-nya yaitu sama dengan 90 dikurangi 4 sama dengan 86. Nah, 86 di sini ada di antara rentang 80 dan juga 90. Nilai untuk nilai yang 80 itu 2,72 dan juga nilai yang 90 itu adalah 2,71. Berarti untuk nilai F tabelnya pada rentang 80 dan 90, yang mana 86 ini ada di antara rentang 90 dan 80, maka F tabelnya saya menggunakan 2,71 dan juga 2,72. Lalu kita menggunakan untuk nilai F tabelnya seperti yang barusan saya sampaikan, yaitu menggunakan nilai F tabel sebesar 2,72 dan 2,71. Nah, nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai F hitung yang dimaksud F hitung ini yang ada di tabel ini, yang dari SPSS di tabel ANOVA, yang di F ini kan 22,566. Jadi menjelaskan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel dengan F hitung sebesar 22,566, sedangkan F tabelnya 2,72 dan 2,71, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H diterima, yang berarti kejelasan pesan, gaya komunikasi penyiar, dan kesesuaian isi secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas program dakwah penyiaran Islam. Nah, untuk uji yang kedua yaitu ada uji koefisien determinasi atau R2. Nah, koefisien apa R square lah. Nah, untuk R square ini merupakan sudah ada ya di hasil SPSS. Di SPSS itu ada di tabel yang ini, model Sumeri ini. Nah, ini kita gunakan untuk R square-nya. Kan di sini sudah ada R square, di tabel ini sudah ada R square. Nah, di sini ya sudah ada R square. Di sini ada nilai R square sebesar 0,440. Ini adalah nilai R square-nya, dan juga selanjutnya setelah dapat R square yang sebesar 0,440, kita kalikan 100%. Jadi 0,440 dikali 100% sama dengan 44,0. Nah, dari hasil determinasi ini dapat dilihat pada output model Sumari ya, dari hasil analisis regresi linier berganda. Berdasarkan output tersebut diperoleh nilai R itu R square sebesar 0,440 atau 0,664 dikali 0,644 atau 44,0%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh fungsi kejelasan pesan, gaya komunikasi penyiar, dan juga kesesuaian isi variabel independen terdapat efektivitas program dakwah penyiaran Islam atau variabel dependen sebesar 44,0% atau variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 44,0% terhadap variabel dependennya. Sedangkan di sini sisa dari 44,0% ini adalah 56,0% yang diketahui atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Nah, untuk uji T atau uji parsial ini juga bisa kita lihat di SPSS, hasil dari eksekusi regresi linier berganda tadi di tabel bagian koefisien. Di tabel bagian koefisien ini ya. Koefisien ini di bagian ini. Jadi untuk uji T ini bedanya dengan uji simultan, uji yang kedua tadi. Uji simultan hanya ada satu HO dan satu H1. Tapi di uji parsial T ini kita akan punya 3 hipotesis sesuai variabel X-nya atau variabel bebasnya. Seperti contoh di sini terdapat 3 variabel bebas, yaitu X1,
X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, juga X3 terhadap Y. Nah, bunyi dari X1 terhadap Y ini tidak terdapat pengaruh kejelasan pesan terhadap efektivitas program dakwah penyiaran Islam secara signifikansi. Setiap variabel bebas itu mempunyai 1 H0 dan juga 1 H1. Untuk hasil uji T ini juga bisa langsung kita lihat ya di tabel ini, di tabel koefisien ini. Nah, di sini nilai T-nya untuk X1 itu 0,095. 0,095, sedangkan T tabelnya itu kita lihat di yang sudah di-share sama ibu. Di sini ada T dengan alfa 0,05. Nah, untuk mencari T tabel ini rumusnya adalah DF sama dengan N dikurangi K atau 90 dikurangi untuk N ini total responder dan untuk K ini jumlah seluruh variabelnya. Jadi 90 dikurangi 4 sama dengan 86. Jadi kita bisa lihat di T hitung di T tabel yang ada di bawah alfa 0,05 ini di bagian nomor 86. Jadi 86 ini nilai T tabelnya 1.98861. Kita lihat ya, 1.98861, dan taraf signifikansinya itu kurang dari 0,05, yaitu di sini taraf signifikansinya ini 0,011. Jadi 0,011 ini kurang dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dapat dalam penelitian ini menolak H1 dan menerima H0. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh kejelasan pesan terhadap efektivitas program dakwah penyiaran Islam secara signifikan. Nah, selanjutnya juga berdasarkan tabel 1.11 atau tabel 1.11 terlihat bahwa hasil pengujian hipotetis gaya komunikasi penyiaran Islam menunjukkan nilai T hitungnya 5316. Kita pastikan di sini T hitungnya di X2 yaitu 5,316. Nah, betul ya, 16 dan juga atau positif dengan taraf signifikansinya sama 0,001 ya. Di sini taraf signifikansinya itu 0,001. Oh, ini ada kesalahan, maaf Ibu. Ini ternyata nilai signifikansinya itu 0,9. Oh, enggak benar. Nah, lalu di sini berarti maka T hitung yang ada di tabel hasil dari SPSS sama T tabel dengan nilai T hitungnya itu 5,316 lebih besar dari 5,98861, dan taraf signifikansinya juga kurang dari 0,05 dengan jumlah 0,001 lebih. Yang berarti bahwa hipotetis dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima H1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh gaya komunikasi penyiar terhadap efektivitas program dakwah penyiaran Islam. Nah, untuk yang terakhir X3 terhadap Y berdasarkan tabel 1.11 terlihat bahwa hasil penguji hipotetis dari ini bukan untuk ini kesesuaian isi. Hipotesis kesesuaian isi menunjukkan bahwa nilai T hitungnya kesesuaian isi ini yang X3 T hitungnya 0,961 dinyatakan bahwa T hitung itu lebih kecil ya dari T tabel, jadi 1,98861. T tabelnya T hitungnya itu 0,961 lebih kecil dari 1,98861, dan taraf signifikansinya juga kurang dari 0,05. Di sini dapat dilihat bahwa ini 0,05 lebih kecil ya, ini 0,3. Jadi sudah dicek bahwa taraf signifikansinya itu kurang dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H1 dan juga menerima H0. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh kesesuaian isi terhadap efektivitas program dakwah penyiaran Islam secara signifikan. Nah, cukup ini yang ini sudah selesai nggih Ibu, mulai dari uji apa tadi, uji deskriptif statistik, lalu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan juga uji hipotesis. Semoga ini bisa terus bermanfaat buat saya sampai ke depannya.
Terima kasih untuk Ibu sudah sabar mengajari kelas kami, sudah sabar sepenuh hati. Mohon maaf apabila kita semua banyak salah, dan juga terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang sudah Ibu berikan. Semoga ini bermanfaat semua buat kami. Sehat-sehat Ibu, lancar terus rezekinya Ibu, keluarga, semoga terus sehat, dilancarkan segala urusannya. Mohon maaf apabila kami mempunyai salah. Akhirul kalam, semoga tutorial ini banyak benarnya sehingga saya sehingga saya mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.